Kali ini aku mau nge-share lagi 7 resep masakan harian yang gampang banget buat kalian cobain. Semoga membantu buat kalian yang sering kebingungan nyari resep masakan buat sehari-hari. Ya udah, kita langsung aja Bun nonton videonya sampai selesai. Aku langsung aja untuk resep yang pertama. Untuk resep yang pertama ini aku awali dulu dengan menumis bawang merah bonsai. Di sini bawang merah aja yang aku pakai tanpa bawang putih. Tumis dulu sampai bawang merahnya itu layu, lanjut masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan juga lengkuas. Tumis dulu bumbu-bumbunya tadi sampai matang. Kalau dirasa udah matang, lanjut kita masukkan air secukupnya aja sesuai dengan porsi masak kita. Kemudian aku tambahkan lagi kunyit bubuk, garam, dan juga kaldu ayam secukupnya. Nanti bisa dicobain pas di akhir. Ya udah Bun, ini kita aduk-aduk dulu. Kemudian ini bakalan langsung aja aku masukkan ikan. Di sini untuk ikannya itu aku pakai ikan mujair beberapa ekor. Kalian juga bisa ganti dengan ikan nila ataupun ikan tongkol, suka-suka kalian aja. Lanjut ada bahan-bahan yang udah aku iris, ada wortel, kemudian juga ada cabai iris. Disesuaikan juga dengan porsi masak kita hari ini. Ya udah Bun, ini udah aku masukkan semuanya perbumbuan dan juga bahan-bahan yang mau kita masak. Kita biarkan dulu, cuekin sebentar sampai semuanya itu matang dan juga sampai kuahnya itu mendidih. Nah, kalau semuanya udah matang, kuahnya juga udah mendidih, aku lanjut masukkan bahan terakhir. Di sini aku pakai daun bawang yang sudah aku iris-iris dan juga ada tomat bonsai. Tomatnya juga aku iris-iris seperti ini. Aku pakai 2 buah tomat tapi yang ukurannya kecil. Kalau udah dimasukkan tomat dan juga daun bawang, tunggu aja sebentar sampai semuanya itu benar-benar matang dan bumbunya meresap ke ikannya. Kira-kira seperti ini bonsai untuk resep yang pertama. Untuk resep yang pertama ini aku kasih nama ikan bumbu kuning kuah segar. Selamat mencoba untuk menu yang pertama. Ya udah, kita lanjut ke menu yang kedua. Untuk menu yang kedua aku masih awali dengan menumis si bawang merah. Lanjut aku masukkan bumbu halus. Untuk bumbu halusnya ini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga lengkuas. Kemudian aku juga tambahkan sedikit kemiri. Aduk-aduk untuk bumbu halus yang sudah kita masukkan. Tumis dulu sampai matang. Berikutnya aku juga mau tambahkan untuk bumbu penyedap, ada garam halus, kaldu ayam, dan juga kunyit bubuk sedikit aja biar warnanya nanti makin cantik. Lanjut lagi kita masukkan bumbu cemplung. Maaf banget ini ada karet yang ikut masuk, jadi kita ambil dulu. Nah, untuk bumbu cemplungnya ini aku cuma pakai daun kunyit, terus juga ada 1 batang serai yang sudah aku geprek, dan aku juga tambahkan dengan daun kemangi kira-kira sekitar 3 batang aja. Aduk-aduk dulu semuanya bahan-bahan yang udah kita masukkan ini, terus lanjut masukkan santan lagi. Untuk santannya ini disesuaikan juga dengan porsi masak kita. Kalau banyak ya udah santannya juga dibanyakin. Kemudian aku langsung aja masukkan kentang yang udah aku potong-potong. Aduk-aduk dan biarkan kentangnya ini sampai matang dan juga kuahnya itu mendidih. Untuk selanjutnya, jika kentangnya itu udah empuk, kemudian juga kuahnya itu udah mendidih seperti ini, aku lanjut memasukkan beberapa butir telur ayam. Ini langsung aja aku ceplok ke gulainya tadi yang udah matang. Nah, kalau udah ya udah bonsai, kita tunggu aja sampai telurnya itu juga matang. Dan kalau semuanya udah selesai, tinggal kita pindahin aja ke wadah. Ini dia menu yang kedua bonsai, aku kasih nama telur ceplok bumbu kuning. Ya udah, kita lanjut lagi ke menu yang ketiga. Untuk menu yang ketiga masih aku awali dengan menumis bawang merah. Lanjut aku masukkan cabai yang udah aku blender, kemudian ada jahe sama lengkuas yang udah aku blender juga. Aduk-aduk dulu sampai semuanya itu matang. Kalau bumbu halusnya udah matang, baru deh kita masukkan santan, kemudian tambahkan juga bumbu cemplung. Di sini untuk bumbu cemplungnya aku masih pakai daun kunyit, kemudian juga 1 batang serai, ada daun salam, daun jeruk, dan juga kemangi. Terus aku tambahkan juga tomat yang udah diiris-iris, terus lanjut masukkan labu kuning, dan kemudian untuk bumbu penyedap di sini aku pakai garam halus dan juga micin. Nah, kalau pakai micin udah ketebak ya kalau ini tuh masakan emak. Ya udah Bun, ini aku lanjut lagi memasukkan ikan. Ini lagi-lagi aku pakai ikan mujair beberapa ekor. Ya udah, kita biarkan aja dulu sampai ikannya itu matang dan juga bumbunya itu meresap ke ikannya. Oke Bun, resep yang ketiga ini juga udah selesai. Jangan lupa cobain dulu rasanya sebelum kita pindahin ke wadah. Kalau dirasa udah enak ya udah tinggal pindahin aja ke wadahnya. Untuk resep yang ketiga ini aku kasih nama gulai ikan labu kuning. Ya udah, kita move on lagi ke resep yang keempat. Untuk resep yang keempat ini tidak aku awali dengan menumis bawang merah, tapi aku awali dengan menggoreng ayam bonsai. Jadi di sini kita mau masak ayam lagi. Ya udah, ini aku goreng dulu semua ayamnya sampai matang, dan kalau dirasa semua ayamnya itu udah matang, boleh deh kita angkat dan tiriskan, pindahkan ke wadahnya dulu. Lanjut setelah aku angkat semua ayam yang selesai aku goreng tadi, aku mau lanjut goreng terong
ungu lagi. Goreng semua terong ungu yang udah kita siapkan sampai matang, dan kalau dirasa udah matang ya udah kita tinggal angkat aja, tiriskan, kemudian pindahkan ke wadah. Habis ini aku bakalan langsung aja mau tumis bawang merah dan juga bawang putih. Ini aku pakai sekitar 2 butir bawang merah dan juga 2 siung bawang putih. Tumis-tumis dulu untuk bawangnya ini sampai layu, nggak yang sampai gosong banget. Kalau udah selesai ditumis untuk bawang merah dan bawang putihnya, aku langsung masukkan ada tomat iris. Di sini untuk tomatnya aku pakai 1 biji aja. Kemudian aku masukkan cabai halus, dan ini bakalan aku masak dulu untuk bumbu baladonya ini sampai yang benar-benar matang. Oh iya, jangan lupa tambahkan seasoningnya lagi. Aku pakai garam halus dan juga kaldu ayam. Ya udah, kalau udah matang untuk bumbu baladonya tadi, tinggal kita masukkan aja terong ungu dan juga ayam yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk aja sampai semuanya itu tercampur merata dan juga sampai bumbu baladonya itu meresap ke ayam dan juga terong ungunya bonsai. Kalau udah, tinggal kita angkat aja dan pindahin ke wadah. Ini dia menunya bonsai. Aku sempetin juga bikin tumis buncis, dan ini menu yang kelima. Selamat mencoba buat resep yang kelima. Oke, kita lanjut lagi ke resep yang keenam. Untuk resep yang keenam, aku mulai dengan menggoreng tempe bonsai. Ini kita goreng tempenya dulu yang udah kita potong-potong seperti ini. Goreng sampai matang, sampai yang garing, tapi enggak yang sampai hangus ataupun kecoklatan banget. Kalau udah matang, tinggal kita angkat aja dan pindahin ke wadah. Aku lanjut mau goreng tahu putih lagi. Goreng semua tahu putihnya sampai matang. Kalau dirasa udah matang, boleh kita angkat, tiriskan, dan pindahkan ke wadah. Kita lanjut mau goreng bahan yang selanjutnya. Untuk teman tempe dan juga tahu putihnya tadi, aku mau goreng ikan teri. Nah, kita goreng sampai aromanya itu masuk ke hidung tetangga bonsai. Kalau dirasa udah puas bikin tetangga itu pada ngiler dengan aroma teri yang kita goreng ini, ya udah kita angkat dulu supaya tetangga nggak makin ngiler dengan menu masakan kita yang hari ini. Ya wis bun, aku lanjut dengan menumis bawang merah dan bawang putih lagi, terus lanjut tomat yang udah aku iris-iris. Aku tumis sampai tomatnya itu lembek dulu. Kalau dirasa udah selesai, baru aku tambahkan cabai halus. Aduk-aduk dulu sampai baladonya ini matang. Terus jangan lupa tambahkan juga garam halus dan kaldu ayam yang gak boleh ketinggalan. Oh ya, di sini aku tambahkan juga kecap manis karena mau bikin pedas manis. Ya wes bun, kita masak dulu ini baladonya sampai benar-benar matang. Kalau dirasa udah matang, untuk bumbu balado baru deh masukkan tahu putih, tempe, dan juga ikan teri yang udah kita goreng tadi. Aduk-aduk, aduk-aduk dulu sampai semuanya merata. Dan jadi deh bun untuk menu yang kelima. Ya wes, kita pindahin ke wadah ya. Ya bun, ini dia menu aku yang kelima. Aku bikin 3 serangkai teri, tempe, dan juga tahu pedas manis. Cus, kita lanjut ke menu yang keenam. Masih aku awali dengan menumis bawang merah. Selalu sih bun ya. Ya wes bun, bawang merahnya kita tumis dulu. Langsung masukkan bumbu baladonya. Di sini aku pakai cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan juga ada sedikit jahe. Lanjut masukkan air kalau bumbu baladonya tadi udah matang. Kemudian aku tambahkan jagung juga yang udah aku potong-potong. Untuk jagungnya ini aku pakai 2 buah. Nah, ini jagungnya udah masuk semuanya. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian tambahkan seasoningnya lagi. Ada garam halus dan juga kaldu ayam yang gak boleh ketinggalan kalau lagi masak. Lanjut aku tambahkan lagi persausan bun. Di sini untuk sausnya itu saus tomat dan juga saus sambal. Kemudian tambahkan juga saus tiram secukupnya. Aduk-aduk kembali biar saus-saus yang udah kita masukkan tadi tercampur merata bonsai. Ya udah, ini kita biarkan dulu ya sampai kuahnya itu mendidih sampai matang deh pokoknya. Kalau udah mendidih kayak gini bun, baru deh kita masukkan udang. Di sini udangnya itu aku pakai setengah kilo, udah aku cuci bersih dan udah aku buang kepalanya. Kira-kira ada yang bisa nebak gak sih untuk menu aku yang keenam ini? Karena ini tuh baru banget aku share video masakan aku yang ini. Aku yakin kalian pastinya masih ingat sama resep masakan aku yang satu ini. Ya udah, kita lanjut. Untuk terakhir aku tambahkan lagi daun bawang. Ini kita aduk sebentar aja atau masak sebentar aja, karena untuk daun bawangnya ini nggak perlu dimasak terlalu lama. Kita aduk-aduk aja dulu sampai tercampur merata. Kalau udah, tinggal pindahin aja ke wadah. Ini dia bonsai menu aku yang keenam. Aku bikin udang saus padang. Masya Allah, ini tuh mantul banget, sumpah nampol banget rasanya bonsai. Kalian boleh cobain pakai resep aku yang ini, dijamin bakalan ketagihan banget. Satu-satunya resep saus padang andalan aku. Kalian boleh coba untuk resep yang satu ini di rumah ya. Oke, kita lanjut ke menu terakhir atau menu ketujuh. Di sini masih lagi-lagi aku awali dengan menumis bawang merah.
Lanjut ada bawang putih yang udah aku cincang kasar, kemudian juga ada cabai merah yang udah aku potong-potong kayak gini. Kita tumis dulu sampai layu untuk cabenya itu. Kalau cabenya itu udah layu, baru deh kita masukkan air secukupnya aja. Jangan lupa tambahkan juga bumbu penyedap, kaldu ayam, kemudian juga ada garam halus, dan aku tambahkan juga sedikit ketumbar bubuk. Aku masak sampai mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih, baru deh aku masukkan lagi telur ceplok satu persatu bonsai. Aku juga tambahkan wortel ini satu buah yang udah aku iris-iris kayak gini. Nah, terakhir aku tinggal masukkan aja daun bawang. Ini untuk daun bawangnya opsional aja, boleh dipakai atau enggak. Tujuannya untuk mempercantik penampilan dari masakan kita. Ya udah bun, ini resep terakhir juga udah selesai, gampang banget dan juga ini cepet banget masaknya. Menu yang terakhir ini cocok juga buat menu bocah-bocah di rumah yang nggak suka pedas. Kalian boleh cobain resep ini bun, saya dijamin mereka pastinya bakalan doyan. Ya udah bun, itu dia beberapa resep masakan yang bisa aku share ke kalian. Semoga membantu buat kalian yang lagi mencari ide-ide masakan buat harian. Thanks sudah nonton dan semoga sehat selalu. Bye bye semuanya.